Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan serta nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum memasuki materi prakarya kali ini, saya mengingatkan untuk kita semua senantiasa mematuhi protokol kesehatan untuk berjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan. Nah, materi kali ini adalah lanjutan dari minggu lalu. Hari ini kita akan membahas mengenai pengertian, jenis, dan proses pengolahan limbah keras. Sebelumnya, ada sedikit kata-kata motivasi. Seperti mentari, teruslah bersinar dan menerangi, meskipun terkadang terhalangi. Sebagai seorang manusia, kita wajib untuk selalu berbuat baik, meskipun terkadang tidak diterima. Akan tetapi, jika kita sudah berbuat baik, maka sesungguhnya kita telah menjadi manusia yang sesungguhnya. Memasuki materi yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari bahan limbah keras. Apa sih itu? Nah, limbah keras merupakan zat yang memiliki wujud keras. Ya pasti, soalnya limbah keras. Kalau lunak, ya namanya limbah lunak. Kemudian padat, tidak mudah untuk berubah bentuk, dan tidak mudah untuk mengalami penguraian di dalam tanah. Nah, pada materi sebelumnya, kita sudah membahas apa sih dampak dari limbah keras yang tidak diolah secara benar. Ada yang masih ingat? Nah, tentu bisa mencemari lingkungan. Semisal kita membuang sampah plastik di laut, kemudian sampah tersebut tidak terurai dan akan mengganggu biota laut yang ada di sekitarnya. Bisa dimakan sama penyu, kemudian penyunya sakit dan bisa punah, seperti itu. Selanjutnya, jenis limbah keras. Nah, jenis limbah keras sendiri ada dua. Yang pertama adalah limbah organik dan limbah anorganik. Yang pertama adalah limbah organik, ya, kita bahas. Limbah yang berasal dari alam. Contohnya adalah cangkang kerang laut, tempurung kelapa, sisik ikan, tulang hewan, potongan kayu, dan lain sebagainya. Nah, limbah ini cenderung lebih aman terhadap lingkungan karena berasal dari alam dan dapat terurai meskipun dengan proses yang sangat lama. Contohnya, limbah yang berasal dari bahan organik adalah tempurung kelapa. Mungkin pernah ya kita itu melihat seperti istilahnya kalau di Jawa itu adanya siwur, kemudian ada mainan, alat musik juga yang bisa terbuat dari batok kelapa, kemudian bisa dibuat menjadi lampu. Nah, limbah organik ini bisa kita manfaatkan untuk dapat menyelamatkan lingkungan dan juga menambah nilai ekonomi dan kreativitas kita. Selanjutnya, nah ini dia limbah anorganik. Limbah ini berasal dari campuran bahan kimia yang tidak terbaharui. Nah, kita garis bawahi, tidak terbaharui dan memiliki potensi sebagai polutan. Nah, polutan itu adalah kata lain bisa mencemari. Contohnya plastik, pecahan keramik, pecahan kaca, baja, botol plastik, kaleng, dan sebagainya yang tentu bisa mencemari lingkungan. Di materi sebelumnya minggu lalu sudah kita bahas, ya. Nah, kita bahas lagi biar kita makin ingat. Semisal ada botol bekas ataupun kaleng bekas yang masuk ke dalam tanah atau dibuang sembarangan kemudian masuk ke dalam tanah,
tentu itu akan bisa mempengaruhi biota yang ada di sekitarnya. Semisal juga bisa mempengaruhi kondisi kesuburan tanah. Nah, untuk pengurangannya sendiri sangat amat lama karena ini terbuat dari bahan kimia. Dan ketika unsur kimia tersebut terurai akan mencemari lingkungan di sekitarnya. Dan ini amat sangat berbahaya. Apalagi jika nanti sampai hasil yang ada di tanah ataupun di laut itu, laut yang tercemar itu dikonsumsi manusia, akan menimbulkan gangguan kesehatan. Selanjutnya, nah, pengolahan bahan limbah keras. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita pengen mengolah bahan limbah keras sebagai sebuah karya seni yang memiliki nilai kreativitas dan juga nilai ekonomi? Yang pertama adalah pemilihan bahan limbah. Kira-kira kita mau membuat apa? Nah, kemudian kita menentukan bahannya itu dari apa. Semisal kita mau membuat lampu hias. Nah, kita bisa menggabungkan tuh antara limbah organik dan juga limbah anorganik. Kita mix, kita pilih bahan yang bagus. Selanjutnya adalah pembersihan limbah. Kenapa limbah perlu dibersihkan? Karena nantinya ketika limbah itu kita olah ataupun nanti kita gunakan sebagai produk yang bermanfaat, tentu jika tidak dijaga kebersihannya akan sangat berbahaya. Apalagi jika masih mengandung zat-zat yang dapat mencemari diri kita dan juga lingkungan. Selanjutnya adalah pengeringan. Nah, mungkin tadi pembersihan itu bisa kita lakukan dengan cara mencuci ya. Kita cuci secara bersih, kemudian kita keringkan. Salah satu fungsi pengeringan adalah untuk mencegah tumbuhnya bakteri ataupun kotoran-kotoran yang nanti bisa merusak dari bahan tersebut dan juga mempengaruhi kesehatan ketika nanti digunakan. Selanjutnya, pewarnaan. Nah, pewarnaan di sini step keempat dan step kelima ini dan pengeringan setelah pewarnaan itu biasanya untuk lebih mempercantik atau memperindah, menambah nilai estetika dari karya yang akan kita buat atau bahan limbah keras itu sendiri. Dan di sini kita olah sesuai dengan jenisnya dengan metode yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Dan yang terakhir adalah finishing, dimana ketika finishing ini kita benar-benar mengontrol ataupun istilahnya kan namanya finish kan udah hampir selesai ya, jadi ya benar-benar kita itu mempersiapkan setelah dari diolah kemudian akan kita display atau akan kita gunakan, maka kita finishing. Misal mungkin ada bagian yang masih kasar atau masih kurang matching, nah kita berhalus agar nanti aman digunakan. Seperti itu. Baik, untuk materi kali ini cukup sekian. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di tengah masa pandemi ini. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita selalu menjadi generasi yang mencintai lingkungan. Karena apa yang kita lakukan hari ini akan kita wariskan kepada anak cucu kita kelak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.